Halo kawan zona kita. Kali ini gue akan bahas satu topik yang menarik. Tahu dengan istilah kumpul kebo? Kumpul kebo artinya sama dengan kebo-kebo yang lagi berkumpul kan kak? Kalau secara arti kata perkatanya memang gitu. Tapi kumpul kebo yang gue maksud merupakan istilah yang merujuk pada dua individu lawan jenis tinggal bersama dalam tanda kutip satu atap, tanpa adanya status pernikahan yang sah, baik dari sisi legal formal dan agama. Dari yang gua riset, tren pasangan kumpul kebo di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kemudian pada studi yang berjudul The Untold Story of Cohabitation yang dirilis pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih umum dilakukan dan terjadi di wilayah Indonesia Timur, khususnya di daerah dengan mayoritas penduduk non-muslim. Dalam studi ini, contohnya yang diambil adalah kota Manado, Sulawesi Utara, di mana sekitar 0,6% penduduknya terlibat dalam praktek kumpul kebo ini. Nah, jadi di video kali ini gue akan bahas faktor penyebab terjadinya kumpul kebo, kemudian dampak dari kumpul kebo itu sendiri, dan bagaimana sih hukum di Indonesia mengaturnya. Yuk langsung aja disimak. Terlepas dari data dan studi yang gua sebutkan tadi, fenomena makin maraknya pasangan melakukan kumpul kebo jika ditilik dari sisi nilai-nilai dan norma sosial. Saat ini memang sedang terjadi pergeseran paradigma bahwa melakukan kumpul kebo bukanlah hal yang masih dianggap tabu di masyarakat. Jika dilihat dari segi ekonomi, fenomena kumpul kebo ini juga terjadi karena makin beratnya tuntutan hidup. Pernikahan dianggap sebagai tanggung jawab yang besar bagi pasangan kumpul kebo. Karena prosesi pernikahan yang kerap dalam tanda kutip bisa dibilang mahal dan menghabiskan banyak biaya. Kemudian bertambahnya tanggung jawab ekonomi bagi para tulang punggung keluarga. Karena jika menikah nanti, mereka khawatir harus menanggung biaya kebutuhan pasangannya, anak-anaknya, atau mungkin orang tua dan keluarga lainnya, yang kemudian istilah ini kerap disebut sandwich generation. Kemudian jika ditilik dari sisi agama, fenomena kumpul kebo ini juga terjadi karena pergeseran nilai-nilai dalam agama tentang ikatan suci pernikahan juga mulai luntur. Fenomena kumpul kebo yang jujur gue pernah tahu sendiri kerap dilakukan oleh pasangan muda, terutama mahasiswa atau pekerja muda, apalagi mereka yang sedang berada di perantauan. Sebenarnya menurut gue kumpul kebo itu banyak dampak negatifnya, seperti kurangnya komitmen antara pasangan, sehingga dapat menimbulkan potensi konflik, seperti konflik verbal, bahkan sampai konflik secara fisik. Kemudian tidak adanya jaminan kepastian finansial, karena tidak adanya komitmen yang gua sebutkan tadi. Secara finansial, pasangan yang melakukan kumpul kebo ini juga cenderung tidak memiliki kesadaran tanggung jawab terhadap keuangan dirinya dan pasangannya, terutama terhadap pasangan yang biasanya sang wanita yang menjadi korban. Karena seperti lazimnya suatu pernikahan, tugas laki-laki sebagai suami adalah bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, anak, juga keluarganya. Ngomongin aspek hukumnya, dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan tidak diakui secara hukum, sehingga tidak memiliki perlindungan legal, misal dalam hal warisan atau status anak. Kemudian jika ditilik dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana yang baru, dalam pasal 412 disebutkan, setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan resmi dapat dipidana, di mana sanksi pidananya yaitu penjara selama 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Namun delik ini merupakan delik yang bersifat aduan, artinya hanya bisa diproses hukum
jika terdapat laporan dari suami atau istri bagi pelaku yang sudah menikah dan orang tua atau anak bagi pelaku yang belum menikah. Ya, kesimpulannya adalah praktek kumpul kebo ini cenderung semakin meningkat trennya. Namun, memang latar belakang yang menyebabkan seperti pergeseran nilai moral dan agama. Kemudian banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan, seperti perlindungan legal yang tidak didapat yang tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tadi. Jadi gimana menurut kalian tentang semakin tingginya tren pasangan kumpul kebo ini? Apakah kalian setuju atau tidak dengan praktek kumpul kebo ini? Terus dampak apa sih yang bisa muncul dari fenomena ini? Yuk tulis opini kalian di kolom komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.